What is that supposed to be? Tapi Selamat datang di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Camp Pleasant Light yang dirilis tahun 2024. Film ini menceritakan tentang beberapa orang yang mengikuti sebuah camp horor untuk merasakan sejarah berdarah di camp tersebut. Namun mereka tidak mengetahui kalau di sana masih ada seorang psikopat yang kembali setiap malam Halloween. Bagaimanakah kelanjutan filmnya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan dua orang pria yang sedang mengendarai mobil. Kemudian mereka melihat ada seorang wanita yang lagi memperbaiki mobilnya yang mogok. Salah satu pria pun turun dan menghampiri mobil si wanita itu karena dia berniat ingin membantunya. Ketika sedang mengecek mobil si wanita, tiba-tiba pria yang satunya lagi keluar dari mobil karena mendengar sesuatu. Kemudian ia dibunuh oleh sosok misterius bertopeng. Merasa mendengar sesuatu, sang supir pun mengecek ke mobilnya. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat temannya sudah tidak bernyawa. Lalu sesaat kemudian pria ini juga dicocol oleh psikopat bertopeng tersebut. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di sini kita diperlihatkan dengan sekelompok orang yang baru saja turun dari sebuah bis. Tujuan mereka berada di sini adalah untuk mendaftarkan diri di perkemahan horor yang bernama Camp Pleasant Light. Di sana mereka pun langsung disambut oleh beberapa staf dari tempat camping tersebut. Diketahui tempat camping ini dikelola oleh suami istri bernama Rick dan Darling. Lalu pada malam harinya salah satu staf di sana menceritakan asal-muasal kenapa camp tersebut bisa menjadi tempat yang horor. Lalu kita dibawa flashback ke 20 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2002. Di sini kita diperlihatkan dengan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari suami bernama John dan istrinya bernama Ruby. Lalu kedua anaknya yang bernama Echo dan Jasper. Hubungan kedua suami istri tersebut sangat tidak harmonis, yang membuat mereka saling bertengkar. Sebenarnya mereka mau berpisah, namun mereka masih memikirkan dampaknya ke anak-anak nanti. Akhirnya suami istri ini memutuskan untuk membawa anak-anak mereka ke sebuah tempat camping pada saat Halloween. Sedangkan mereka berdua berniat pergi ke tempat konseling untuk memperbaiki hubungan mereka yang lagi bermasalah. Di dalam perjalanan, John dan Ruby masih saja bertengkar. Namun Ruby mengingatkan John jika sekarang mereka sedang bersama anak-anak. Lalu kemudian mereka pun singgah di sebuah restoran kecil untuk mengisi perut mereka. Akan tetapi karena Echo sudah kehilangan mood gara-gara melihat orang tuanya yang selalu bertengkar. Di sini dia pun beralasan ingin pergi ke toilet. Lalu ketika ibunya lengah, Echo menyelinap dan mengambil permen yang berada di ganggang pintu. Lalu bertemu dengan seorang pria bertato. Pria ini bernama Lo. Merasa si Echo tidak balik-balik dari toilet, John pun berinisiatif untuk mencari keberadaan anaknya tersebut. Lalu ketika dia menemukan Echo, John pun langsung marah karena menurutnya dia tidak boleh sembarangan berbicara dengan orang asing. Mendengarkan hal itu, Lo pun membantahnya dengan berkata jika dirinya bukanlah orang asing, sambil menunjukkan tanda pengenal di dadanya. Lo memberitahu jika dirinya bekerja di rumah makan ini. Kemudian Lo bertanya kemana mereka akan pergi. Tetapi John yang merasa curiga ke Lo, dia pun tidak memberitahukan tujuan mereka. Namun beda halnya dengan Echo malah memberitahukan jika mereka akan pergi ke tempat camping bernama Pleasant Light. Ketika mereka akan meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba seorang pria parubaya yang merupakan ayah dari Lo mencegah mereka. Di sini ayah Lo yang bernama Ezra mengingatkan John untuk menjaga putrinya.
Namun John tidak menanggapi perkataan Ezra dan mereka pun langsung bergegas pergi dari sana. Lalu istrinya yang bernama Esmeralda pun mencegah mereka di pintu keluar. Lalu dengan kata-kata yang samar seperti Ezra, dia pun mengingatkan mereka untuk menjaga putri kecilnya. Ketika John dan keluarganya pergi dari restoran aneh tersebut, ibunya Lo langsung menyuruh salah satu pria di sana untuk menelpon sheriff. Lalu di dalam telepon itu Esmeralda berkata ke sheriff jika anaknya yaitu Silo sedang mengikuti sebuah keluarga yang akan pergi ke camping. Lalu kita kembali ke John dan keluarganya yang baru saja sampai ke tempat camping tersebut. Echo langsung dibully oleh anak-anak yang juga ada di sana karena topeng yang digunakan Echo dianggap aneh oleh para bocil ini. Melihat kakaknya dibully, Jasper pun membela Echo. Namun bocilnya itu bukannya mereda, namun dia malah menginjak topeng milik Echo sampai terbelah dua. Anehnya, kakek yang berada di depan mereka hanya melihat dan membiarkan bocil-bocil itu membuli Echo. Echo yang sudah tidak tahan dibuli akhirnya pergi menjauh dari sana. Karena sedih, Echo lalu membuang topeng yang dirusak oleh para bocil tadi. Lalu tidak lama kemudian topeng tersebut diambil kembali oleh Ezra yang ternyata dia juga mengikuti mereka ke camp tersebut. Setelah mengambil topeng milik Echo, Ezra kemudian membujuk Echo untuk ikut bersamanya dengan alasan jika dirinya juga memiliki sebuah tempat camping yang tidak jauh dari sana. Tempat camping itu bernama Hope. Ezra juga berkata jikalau yang memberikan coklat kepada Echo sebelumnya, dia juga berada di sana. Echo yang polos pun akhirnya setuju dan ikut pergi bersama Ezra, dan pada saat itu Echo tidak pernah terlihat lagi sampai sekarang. Itulah yang membuat pasangan suami istri ini yaitu Reed dan Darlene membeli camp tersebut. Kelompok peserta yang sudah berada di sana merupakan orang-orang yang rela membayar $10.000 hanya untuk bisa menjadi orang pertama yang menikmati suasana horor dari tragedi yang menimpa keluarga Medusa 20 tahun yang lalu. Tidak puas hanya mendengar cerita dari staf itu, para peserta pun menginginkan pertunjukan yang berdarah atau teror yang lebih menegangkan. Karena memang hal itulah yang dijanjikan oleh Rich dan istrinya kepada seluruh peserta camp yang rela membayar datang ke sana. Mendengarkan proses tersebut, para staf pun berkata jika kalian beruntung malam ini, sosok teror psikopat alias anak yang hilang itu akan datang untuk memberikan pertunjukan berdarah kepada mereka. Tapi Echo yang dia maksud bukan Echo sungguhan, melainkan hanya orang yang dibayar untuk memberikan sensasi horor kepada para peserta ini. Ketika semua orang sedang tertidur, terlihat ada pria misterius bertopeng datang ke sana, dan dia langsung mengambil besi panas yang berada di perapian. Lalu psikopat itu dengan santainya memasuki tenda milik salah satu staf yang menceritakan kisah keluarga Meadows tersebut. Sontak staf itu pun terbangun dan kesakitan. Ketika di luar, staf itu pun marah-marah. Dia mengira orang yang melakukan itu adalah hunter yang telah disiapkan Reed dan istrinya. Lalu tanpa basa-basi, psikopat itu pun langsung mencocolnya sampai tewas. Keesokan harinya, staf yang lain pun mengunjungi tenda dari staf yang terbunuh semalam. Mereka kira orang itu masih tidur. Namun sesampainya di sana, mereka hanya menemukan bekas darah yang tercecer di tanah. Tapi lucunya di sini mereka tidak merasa curiga sedikit pun. Mereka malah memuji kinerja yang diduga dilakukan oleh para hunter yang telah disewa untuk memeriahkan acara di tempat ini. Di saat yang bersamaan kita diperlihatkan dengan sang psikopat yang sedang menyandera dua orang pria. Dan ternyata salah satu pria itu adalah Lo, anak dari Ezra dan Esmeralda yang memberikan coklat kepada Echo pada saat di restoran. Lalu pria yang satunya lagi ternyata dia adalah hunter yang telah disewa Rich dan istrinya. Sebenarnya tugas hunter di sini memberikan pertunjukan berdarah untuk para peserta, tapi hanya untuk menakut-nakuti para peserta yang lagi ngecamp di sana. Karena memang tempat camping ini dibangun dengan tema horor. Kemudian psikopat itu pun menyayat leher hunter tersebut menggunakan pisau.
Di sini para peserta camp terus mengeluh karena tidak diperlihatkan pertunjukan berdarah yang sudah dijanjikan Rich dan istrinya. Hal itu pun membuat Rich marah ke Darlene, karena menurut Rich, hunter yang disewa oleh Darlene tidak melakukan pekerjaannya. Takutnya nanti para peserta akan kecewa dan tidak ada lagi yang mau ngecamp di tempat mereka. Lalu kemudian Darlene pun menemukan para peserta camp tersebut. Dan di sini para peserta kembali protes ke Darlene karena pertunjukan berdarahnya belum dimulai sampai sekarang. Lalu tidak lama kemudian sang psikopat bertopeng muncul di sini. Rich bahkan para peserta menganggap dia adalah hunter yang sudah disewa oleh Rich untuk memberikan pertunjukan berdarah. Dan orang-orang yang mereka anggap hunter itu mereka panggil dengan sebutan Ego, sesuai dengan cerita kelam dari Camp Pleasant Lake. Lalu dengan santainya psikopat itu membunuh peserta lain dan salah satu staf dari tempat camping tersebut. Sementara para peserta kelihatan senang dan sangat antusias melihat kejadian tersebut. Ya, karena mereka menganggap itu hanyalah sebuah pertunjukan. Mereka tidak tahu kalau pembunuhan itu adalah kejadian nyata. Lalu setelah membunuh beberapa orang, psikopat itu pun langsung pergi dari sana. Tidak lama kemudian Darlene disuruh Rich untuk mencari keberadaan psikopat yang ia kira hunter sewaan untuk memberitahukan pertunjukan berdarah selanjutnya. Namun ketika dia bertemu dengan sang psikopat, Darlene malah menjadi target selanjutnya. Singkat cerita, pada malam harinya Rich menyuruh Mike untuk mencari Darlene yang dari siang belum juga kembali ke tempat camp. Lalu ketika sedang mencari, ia pun menemukan bercak darah sama seperti yang ia temukan sebelumnya. Dan lagi-lagi dia tidak curiga sedikit pun dengan darah tersebut. Dia masih mengira darah itu adalah bagian yang dibuat untuk hunter agar terlihat lebih nyata. Ketika dia bertemu dengan psikopat itu, di sini Mike berakting seolah dia ketakutan, tapi psikopat itu malah mencocolnya. Merasa tidak terima dengan luka yang ia dapatkan, Mike pun langsung mengejar psikopat itu. Tapi sang psikopat ternyata sengaja tidak membunuh Mike agar dia bisa mengiring Mike ke tempat di mana Law disekap. Sesampainya di kabin, Mike pun dibuat terkejut karena di balik terpal itu ia melihat Law yang sedang disekap. Belum sempat dia bertanya kepada Law, psikopat itu pun langsung memukul kepala Mike hingga dia pingsan. Di sisi lain terlihat Rich sedang membriefing para staf karena di malam ini teror alias pertunjukan berdarah akan kembali dilaksanakan. Padahal sebenarnya itu bukanlah pertunjukan, melainkan kejadian nyata. Lalu setelah dia meminta para staf untuk berkumpul di parapian camp 1 jam lagi, Rich berinisiatif untuk mencari keberadaan istrinya yang belum pulang sampai sekarang. Kemudian di dalam perjalanan itu bukannya bertemu Darlene, dia malah bertemu dengan sang psikopat yang tanpa ragu langsung membunuhnya. Di sisi lain, para peserta yang sedang berada di dalam mobil merasa bosan karena pertunjukan yang diberikan oleh Rich dan para staf tidak terlalu mengerikan. Akan tetapi mereka tidak sadar kalau mereka yang akan menjadi target selanjutnya. Psikopat itu diam-diam mendekati mobil mereka. Kemudian dia menyiram mobil tersebut dengan bensin. Para peserta menjadi panik dan ingin keluar dari dalam mobil. Tapi ternyata pintu mobil itu sudah dikunci oleh psikopat agar mereka tidak bisa kabur dari sana. Alhasil para peserta pun tewas terbakar di dalam mobil. Lalu kemudian psikopat ini mendatangi sekelompok peserta lain yang berada di perapian bersama dengan para staf. Mereka melihat kedatangan psikopat itu pun tampak antusias karena pertunjukan yang mereka tunggu akan segera dimulai. Lalu psikopat itu mulai membunuh para staf satu persatu. Namun bukannya takut dengan hal itu, para tamu camp malah diminta untuk dibunuh juga, karena mereka menganggap kejadian ini adalah bagian dari pertunjukan yang sudah disiapkan oleh Rich. Setelah selesai membunuh beberapa orang yang ada di sana, psikopat itu kembali ke kabin tempat ia menyekap Law dan Mike. Di kabin tersebut, psikopat ini menunjukkan foto yang dikenal oleh Law. Akan tetapi kita tidak diberitahu siapa orang di foto tersebut. Lalu kemudian kita dibawa kembali ke tahun 2002. Di sini kita diperlihatkan dengan John dan Ruby yang sedang dalam perjalanan setelah selesai mengantarkan anak-anak mereka ke camp.
Tidak lama kemudian ada sebuah mobil yang sedang mengikuti mereka. Ternyata orang itu adalah Lo dan pria botak di restoran sebelumnya. Dikarenakan orang tua Lo sangat menginginkan anak perempuan, jadi mereka pun menculik Eko untuk dijadikan anak mereka. Sedangkan tugas Lo dan si pria botak yang merupakan adiknya Lo ini disuruh untuk membunuh John dan Ruby agar bisa menutupi jejak penculikan tersebut. Dari flashback cerita ini, kita sudah mengetahui siapa orang di balik topeng tersebut. Karena Lo juga menebak psikopat ini adalah Eko yang ingin membalas dendam kematian orang tuanya. Namun ternyata tebakannya salah, karena orang di balik topeng tersebut adalah si Jasper atau adiknya si Eko. Lalu sesaat kemudian tiba-tiba datang satu psikopat lagi dengan topeng yang sama. Ternyata dia adalah Eko, perempuan yang menjebak dua pria di awal film sebelumnya. Setelah mengetahui orang di balik topeng tersebut, sontak Lo langsung bertanya kenapa Eko membunuh kedua orang tuanya, yaitu Ezra dan Esmeralda. Di sini kembali terungkap fakta pada saat Ezra menculik Eko, mereka pun merawat Eko seperti anaknya sendiri. Namun ketika Eko mengetahui jika kedua orang tuanya sudah tewas dibunuh oleh keluarga Kopet ini, Eko yang masih kecil pun menjadi murka dan tega membunuh Ezra dan Esmeralda alias ayah dan ibunya Lo. Jadi pada intinya ketika Lo dan adiknya membunuh orang tua itu, hal yang sama pun dilakukan oleh Eko ke orang tua Lo sebagai ajang balas dendam. Lalu kemudian Jasper kembali ke perapian tempat di mana dirinya membantai orang-orang sebelumnya. Di sini dia juga membawa Mike bersamanya, lalu kemudian dia mendekati dua staf yang tersisa. Sebelum membunuh mereka, Jasper membelah topeng di tangannya dan kembali terungkap fakta bahwa semua staf yang ada di Camp Pleasant Lake adalah para bocil yang dulunya pernah membuli Eko. Namun ketika mereka sadar dan menyesali perbuatan mereka, sayangnya semua itu sudah terlambat karena si Jasper langsung membunuh mereka semua. Dan juga dia membunuh semua peserta camp yang tersisa. Setelah menikmati pembantaian tersebut, Jasper kembali mendekati Mike. Di sini Mike hanya bisa memohon ke Jasper agar dirinya diampuni. Tetapi tentu saja namanya psikopat tidak ada yang namanya kata ampun. Dan Jasper pun langsung menghabisinya. Keesokan harinya, rombongan kloter kedua dari peserta lain sudah tiba di sana. Terlihat ada salah satu peserta yang sedang berjalan sendirian dan tidak lama kemudian psikopat Jasper langsung menghampiri wanita tersebut. Hingga ketika dia sampai di kabin tempat para psikopat itu menyekap Lo. Di sana dia melihat ada mobil dengan bercak darah. Sama seperti peserta sebelumnya dengan polos, wanita ini mengira jika semua ini merupakan bagian pertunjukan yang ada di tempat camp tersebut. Lalu tak lama kemudian Eko pun menghampirinya. Di sini Eko berusaha untuk mengingat si wanita. Ia juga salah satu bocil yang pernah membulinya dulu. Eko pun langsung mencocol wanita itu sampai tewas dan film pun selesai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe agar tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya.